pembentukan moral nih Pak. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembentukan moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kelas kemarin yang di lapangan yang dengan bola itu, satu sisi kita juga harus menjaga sekolah, dan sisi juga anak juga tidak harus biarkan bermain kan supaya mereka senang sekolah. Itu termasuk dengan etika ya. Betul Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, saya biasanya mengajak beberapa orang dulu ya Bu ya. Iya. Berdiskusi. Baik. Biar kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua Bu. Baik, berkolaborasi dan juga berdiskusi dengan semua guru seperti itu ya Pak. Betul, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya sebenarnya simpel saja ya. Jadi saya sendiri mengambil 6 langkah untuk prosedur penyelesaian masalah ini. Yang pertama itu mengumpulkan dahulu informasi terkait permasalahan. Yang kedua, identifikasi nilai pertentangan. Ketiga, mempertimbangkan dampak putusan untuk semua orang. Kemudian mendiskusikan dengan tim, tepat mengambil keputusan berdasarkan analisis yang relevan dan lain membuat rencana untuk pelaksanaan keputusan. Ada 6 langkah ya Pak ya, mulai dari tabayun dulu sampai dengan terakhirnya pengambilan. Ya betul Bapak. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Saya rasa paling efektif itu adalah dengan saya melibatkan semua pihak ya, semua personil dalam sekolah ini. Kenapa? Karena kita sangat penting untuk kita bisa transparan dan juga mengutamakan komunikasi, karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dikomunikasikan dengan baik. Selain itu juga kita tetap mengikuti prosedur yang sudah ada, pastikan bahwa keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika. Oh seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ada tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, biasanya yang sulit itu membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak. Karena dalamnya ada kepentingan yang pihak-pihak tertentu yang dapat menimbulkan konflik. Kemudian tekanan luar, kemudian juga ketidakpastian mengambil keputusan terbaik bagi semua pihak. Jadi tidak semua niat baik kita bisa diterima baik oleh orang lain. Seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya apa Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah ada jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Baik, untuk jadwal tertentu tidak ada ya. Tapi dalam hal ini saya selalu berusaha untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan cepat. Kemudian juga kalau ada permasalahan yang rumit, ya pasti dibicarakan secara bersama-sama. Kemudian juga jadi prinsip fleksibel ya dia. Bisa awalnya selesaikan langsung, bisa juga kalau misalnya butuh waktu lama ya kita butuh waktu juga kondisional. Ya seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak, apakah ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya ini adalah ketika kita melibatkan teman-teman atau seorang yang kita anggap percaya. Nah dengan kita berkomunikasi dengan teman-teman, maka keputusan itu akan memudahkan ya maksud dengan keputusan. Jadi intinya kita berperan pada etika dan juga
berkolaborasi dengan tim gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa Ya, dikomunikasikan ya betul, Pak. Bu, betul. Betul ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, Ya, baik, kira-kira Bu. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika Pak? Maknanya ya itu ketika kita mengambil keputusan itu harus ada komunikasi dan keterbukaan. Dua hal itu yang harus kita lakukan. Iya. Sebab dengan komunikasi dan keterbukaan maka keputusan itu akan diambil menguntungkan semua pihak. Jadi seperti itu. Ya, dengan berkomunikasi dan terbuka, semua orang merasa dihargai seperti itu. Betul. Dan juga jangan lupa ini semua untuk kepentingan murid. Iya, untuk murid ya Pak ya. Iya. Betul Bapak. Masya Allah sekali Bapak, terima kasih untuk penjelasannya, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga menjadikan pelajaran bagi saya untuk kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bapak ya. Sama-sama, Bu. Iya Bapak, terima kasih Sukses banyak. terus, Bapak, Iya, ya. iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu mohon izin untuk mengganggu waktunya Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu. Iya, baik Ibu, untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan ya. Ibu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Untuk membedakan kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau pendudukan moral, mungkin kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kalau misalkan di dilema etika itu pasti pilihannya itu adalah benar dan benar, kemudian kalau misalnya kasus pendudukan moral itu biasanya pilihannya itu benar dan salah. Oh baik Ibu, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang seperti itu mungkin saya harus bersikap seadil mungkin ya, tidak subjektif kemudian dalam memberikan keputusan juga. Apapun keputusan yang diambil akan tentunya akan ada resiko baik dalam jangka yang panjang maupun jangka waktu yang pendek. Jadi pikirkan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya saya akan identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian melakukan dulu survei dengan pihak-pihak yang terlibat, kemudian mendiskusikan juga dengan orang-orang yang bisa membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, kemudian setelah itu baru mengambil keputusan, melakukan analisa juga kemaslahatan dan kemudaratannya dari keputusan yang diambil. Baik Ibu, ada 6 langkah prosedur yang biasa Ibu tempuh ya Bu ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau menurut saya sebuah keputusan disebut efektif jika bisa mengakomodir semua pihak. Namun pada kenyataannya akan selalu ada saja pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan yang kita ambil. Maka perlu dipertimbangkan kembali secara matang menggunakan rasional kemanusiaan juga. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Jadi tidak semua kebaikan kita, niat baik kita bisa diterima ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Nah, ketika permasalahan tersebut sudah menyentuh ke ranah kemanusiaan, mungkin di mana di satu sisi akan melanggar peraturan, tapi di sisi lain juga akan dihadapkan pada permasalahan rasa kemanusiaan dan kasih sayang, tapi keputusan finalnya juga harus tetap sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku. Oke, baik. Jadi tidak mengesampingkan norma dan aturan ya Bu ya, seperti itu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat gitu Bu, atau ada jadwal gitu, ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Kalau prosedur untuk seperti itu mah fleksibel aja ya Bu. Iya. Jadi situasional saja sesuai dengan kondisi yang ada. Pada prinsipnya mungkin kepala sekolah itu selalu berupaya untuk menjalankan sesuai prosedur yang ada dalam pengambilan keputusan. Jadi
disesuaikan dengan situasi dan kondisi bagaimana masalah itu juga ya Bu ya, berat atau tidaknya seperti itu ya mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu ada Bu. Contohnya misalnya adanya tim manajemen yang pasti akan selalu dilibatkan dalam membuat pertimbangan awal. Dan pada kasus tertentu biasanya kadang melibatkan juga pengurus komite kalau misalkan memang berhubungannya ke apa namanya ke kasus yang lebih luas. Baik, jadi melibatkan semua pihak seperti itu ya Bu ya. Oke baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Bagi saya pribadi mungkin tentu itu akan melatih kemampuan saya untuk mengelola emosi, melatih juga untuk bisa lebih sabar dan menjadi seorang pemimpin, dan perlunya dan juga perlu mungkin seorang pemimpin itu bisa melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu sisi saja sudut pandang. Baik secara komprehensif. Iya, seperti itu ya Ibu. Masya Allah sekali Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ibu. Semoga menjadi pelajaran untuk saya ke depannya menjadi guru yang lebih baik lagi ya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.